Halo guys, welcome to Pursuing Passion Podcast. Pursuing Passion Podcast merupakan konten kolaborasi antara 1% dengan Purwadika, salah satu pionir lembaga pendidikan Indonesia yang berfokus di bidang teknologi digital. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan termotivasi agar tidak menyerah dalam mengejar passion yang kamu miliki. Episode lainnya dapat kamu lihat di playlist Pursuing Passion Podcast hanya di YouTube channel 1% Podcast. Enjoy the podcast! Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di Pursuing Passion Podcast. Nah, ya, sekarang kita udah ada di season yang kedua. Dan kali ini, ya, ditemani dengan host Anda semua ya, yaitu gue Evan dari 1%. Dan gue juga ditemani oleh narasumber yang sangat ciamik, sangat mantap, multi talenta. Yang kalau teman-teman tahu backgroundnya ini mantep banget lah pokoknya ya. Terima kasih Pak Evan. Iya, oke. Ya, jadi kita ditemenin sama Chris ya. Jadi Chris ini sekarang tuh sedang menempuh pendidikan. Menempuh pendidikan lagi ya. Menempuh pendidikan di Apple Developer Academy. Yang kedua juga ada di sini di Purwadika ya. Ya, seperti sekarang kita ada di kantor Purwadika ya. Betul. Dan yang ketiga adalah udah ya, nggak ada ya. Udah cukup. Dua dulu aja. Dua. Yang ketiga, Chris sedang bekerja juga di SP Kolektif ya, di 1% dan di beberapa brand di bawah SP Kolektif gitu. Dan sedikit background, kita bakal ngomongin ya soal gimana caranya Chris shifting karir. Tapi sebelum itu, coba ceritain dong. Oke. Karir lu tuh dari dulu sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Mungkin mulai dari mahasiswa kali ya. Mulai dari mahasiswa. Bahkan dari SMA kali ya. Dari SMA boleh. Dikit aja dari SMA. Dikit boleh. aja nih. Karena kita teman SMA juga kan. Partner bisnis juga dulu ya. Ceritain tuh ya. Oke. Halo, mungkin salam kenal lagi ya. Gua Chris, tapi mungkin biasa akrabnya panggil C aja kali ya. Gitu. Panggilan Evan. Biasanya itu SMA sih. Iya, kalau kesini udah C. Gitu. Oke. Kalau nyeritain dulu karir gimana, kalau SMA itu jualan, dagang, danus lah. Gitu, cari-cari cuan dikit-dikit gitu sampai jualan. Ya, apa ya? Alat buat latihan gitu. Soal latihan UN ya. Dan SMA kita juga kan di pinggir-pinggirnya ada ruko jualan plastik dan sebagainya. Jadi kita terbawa lah ya. Jiwa wirausahawannya semangat bangkit. entrepreneurship. Betul. Gitu. Ya. Beres dari SMA mungkin kalau di kuliah ini ya lebih ke ngikutin IO banyaknya. Gitu. Dulu sempat juga jadi event organizer di Garena di kalau teman-teman main itu juga ada ya PB Point Blank gitu. Sempat juga ngikut sana, ikutin community-nya, terus bikin juga soal IO lainnya ya. Gitu. Jadi mostly mungkin di kuliahan ya gitu. Mungkin di kuliahan banyaknya ngejar di event organizer-nya aja sih gitu. Itu banyak banget sih cakupan. Berarti SMA side hustle entrepreneur yang ringan-ringan, yang pas di kampus event ya seperti banyak anak kampus ya. Meskipun sekarang kayaknya nggak banyak anak kampus yang main ke event, banyak kan kampus Merdeka. Terus habis kampus apa tuh? Habis kampus sebenarnya ada juga nggak bikin ya. Aku join ke satu IO yang mungkin lebih komersial lagi. Kalau sebelumnya itu cuman sebagai kru doang biasanya di kuliah itu. Ini aku coba jadi organizer dan ada di tingkat manager levelnya gitu. Jadi nentuin mau apa-apa gitu. Waktu itu tuh ada bikin namanya Karsa gitu. Kalau itu model workshop arts and craft, jadi bikin watercolor dan lain sebagainya gitu. Nah itu aku cemplung di sana kurang lebih sekitar 1 tahun gitu. 2019 akhir sampai 2020 gitu.
Nah setelah itu 2019 nih itu Bapak Evan nih kontak saya gitu, tok gitu, pintu masuk ke DM nih. Kalau nggak salah dia awal-awal nawarin ngasih tahu idenya, dia mau ngasih dia bikin YouTube gitu, terus mau dibikin produk ya. 2019 ya itu ya? 2019 akhir November. Oh iya, itu 1% belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa tuh. Cuma ini doang ya. Apa? YouTube berapa ya? Berapa subscribers ya dulu? 10 ribu ada? Kayaknya iya, belum banyak banget. Oh iya benar-benar 10 ribu ada ya. Sekitar segituan. 10 ribu bener. Terus kita buka, terus 1% waktu itu buka layanan konsultasi, kebetulan butuh admin. Saya kira yang bisa dibayar lebih harga teman. Harga teman. Karena waktu itu masih ngurusin IO, saya kira ya paling cuman megang WA bales-balesin doang gitu. Iya. 1-2 orang. Ternyata membludak produk ternyata kita. Membludak, malah jadi 247 saya pegang WhatsApp tuh. Gitu. Iya. Oke, jadi admin. Terus. Abis dari admin. Tapi bentar, sebelum kesana, admin ini sebenarnya kan your first tech job nggak sih? Mungkin bisa jatuhnya dibilang ya. Ya kan, pekerjaan di dunia tech. Dan waktu itu benar. Kayaknya belum seramai udah ramai sih, tapi paling ya nama-nama besar lah ya, kayak ya Ijo, yang Ijo, yang biru. Ya tahun segitu tuh banyaknya yang kayak gitu. Sekarang sih udah banyak banget, meskipun kita habis mengalami downturn lah. Dan waktu itu belum COVID ya? Belum. Baru mau kayaknya kalau di Cinanya udah Iya benar. Kita masih santai-santai waktu itu kan. Jadi pekerjaan tech pertama itu admin WhatsApp. Betul. Kebetulan di perusahaan tech dalam tanda kutip lah, 1% ya. Terus abis itu lanjut lagi mungkin di ini ya, karena adminnya itu makin banyak ya, saya mikir nih gitu, ini gimana cara efektifnya, karena males banget tiap hari harus chatin. Oh gitu. iya. Jadi, itu automasi pertama juga pertama. 1%. Iya. Beneran mungkin blank, karena mungkin sebatas tanya aja curious, ini gimana sih cara membuat hal kerjaan yang gue lakukan itu jadi lebih efektif gitu. Jadi coba explore, akhirnya main sama Google Form dan Google Sheet, sama pertama kalinya ya. Ngoding Mungkin bisa disebut aplikasi pertama atau coding pertama yang beneran jalan dan fungsional gitu, itu lewat si Google Apps Script tadi gitu. Itu buat otomasiin yang dari pendaftaran abis itu sampai ke penjadwalan akhir. Bener. Karena kita berdua dulu, gue sendiri kan, meskipun gue CEO tech company bisa dibilang, tapi gue nggak ngerti API cuy zaman dulu gitu ya. Yang ngerti tuh, by the way, kalau kalian nggak ngerti API itu tuh ya untuk mengkoneksikan satu aplikasi sama aplikasi lain kan. Betul. Dulu kita kan belum ngerti itu sama sekali. Yang ngerti itu adalah si Rizky itu CTO gua tuh, CTO 1%. Dan dia udah tua. Udah tua banget. Dulu gua 22 tahun kali ya. 23 apa 22? 22 kali ya. 22 kayaknya waktu itu. Tidak ada pengalaman, tidak tahu apapun, dan waktu itu akhirnya ngoding, we create our first kayak semacam API gitu. Zapier kita bahkan belum tahu ya. Zapier kita belum tahu guys. Dan itu kalau teman-teman mau ke industri tech tuh nanti harusnya akan tahu tuh berbagai macam aplikasi. Yang dulu Chris belum tahu ya. Ya kan? Ya. Belum tahu sama sekali, beneran nol ya. Beneran nol banget. Beneran nol. Oke. Terus kenapa tuh waktu itu selain untuk memudahkan pekerjaan, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk kayak gue ngoding deh gitu. Itu kan kayak sebenarnya extra miles banget nih. Ya. Dibayarnya untuk admin, tapi kenapa malah otomasi? Ya sampai keterusan sih, udah 4 tahun keterusan. 4 tahun. Lupa pulang jadinya. Kalau ditanyain kenapa, mungkin karena gue tuh tipenya orangnya curious banget mungkin ya, bisa dibilang. Jadi kalau misalkan ada something yang emang interest banget, bakal coba terus mendalamin itu gitu sampai kejawab nih gitu kan. Pertanyaan dasar awalnya adalah gimana
caranya kerjaan gue sehari-hari ini bisa jadi lebih efektif dari yang asalnya harus megang HP balas-balesin ya katakan 12 jam gitu sehari bisa sampai 15 jam mungkin gitu. Gimana caranya itu bisa jadi sekecil mungkin berapa jam doang, dimana aku cuman perlu apa ya ngeluangin waktu 1-2 jam sehari itu buat mantauin yang udah masuk gitu aplikasi jalan apa enggak. Jadi Yes. lebih enak ke situnya aja gitu. Akhirnya ya udah terus gali terus aja, cari terus jawabannya YouTube apa namanya tuh tutorial YouTube India gitu ya. Itu dari Stack Overflow dan lain sebagainya, akhirnya ya kejawab lah gitu. Kalau ini bisa kayak gini. Habis itu tapi akhirnya memutuskan resign ya waktu itu. Sempat resign dulu. Yang pertama. Sempat resign pertama dulu 2 bulan ya, 2-3 bulan. Iya, 2-3 bulan. Dan itu subscribers kita masih 10.000 loh. Benar. Udah tiba-tiba membludak karena belum ada layanan konseling di Indonesia ya cukup terkenal lah zaman dulu. Gue tinggalin tuh masih dikit banget nih. 3 bulan kemudian masuk. Wah itu growth gila-gilaan. Growthnya parah banget dan beda banget aja sih. Maksudnya kayak gue tinggalin kayaknya kurang dari 10 orang ya waktu itu, timnya masih kecil banget gitu. Masuk udah berapa bulan ditinggalin jadi makin banyak gitu. Iya. Divisi-divisinya kreatif juga waktu itu mungkin belum ada kayaknya, produk sendiri, marketing dan lain-lain. Iya sih, bahkan masih pakai Google Form kita. Masih Google Form. Dari segi minimum viable product banget gitu. Oke, terus kan jadi admin, resign. Gimana tuh ceritanya sampai akhirnya ke sekarang nih? Dari resign. Kalau resign sebenarnya ada ini ya apa namanya tuh project waktu itu mau bikin market gitu sebenarnya. Iya, gitu, event lah ya, sama seperti yang tadi ketertarikan awal. Di awal gitu. Itu bikin event udah pokoknya semuanya udah beres, udah ngelarin. Maret nih, awal-awal Covid. Hamin berapa 7 hari kayaknya seminggu. Itu ada pengumuman PPKM ya. Oh berarti gak jadi ya? Gak jadi, cancel. Gue lupa nih ada cerita karena ini. Ada itu, ada apa namanya lockdown lah. Iya. Waduh. Terus. Pemasukan hilang, ini gimana hidup bingung gitu. Terus jadi lain-lain. Akhirnya ya kontak lagi lah ke Evan gitu. Coba join lagi, habis itu masuk. Dari Evan sih sebenarnya nyaranin masuknya ke researcher. Iya, karena posisinya udah keisi gitu kalau nggak salah yang admin. Tapi itu jadi salah satu posisi yang menurutku jadi key point juga ya gitu dalam perjalanan sampai sekarang gitu, karena cukup jadi bekal yang apa ya holistik banget gitu bisa dibilang. Karena backgroundku sebelumnya di manajemen itu kalau dari sisi research yang mendalam banget gitu ya, dari sisi apa namanya interview dan lain sebagainya tuh enggak terpelajari dengan baik gitu. Jadinya 3 bulan pertama itu jadi researcher ya di 1%, dan di situ aku ke expose sama yang namanya The Mom Test juga gitu. Jadi pengetahuan soal research di mana buat sekarang di apa namanya PM itu jadi salah satu hal yang skill yang penting banget juga sih. Iya, benar sih. Dan gue tuh kan sebelumnya adalah alumni sebuah perusahaan. Iya, gue juga kan berasal dari beberapa perusahaan. Kebetulan startup gitu kan, gue nggak akan sebut. Saya lihat di LinkedIn aja sih. Gue masih naruh tuh, masih naruh ya di CV juga masih naruh. Tapi sebelumnya kan sebelum gue jadi founder 1%, gue adalah product manager. Sebelumnya lagi gue tuh business development, lumayan jauh sih. Tapi emang bener research itu adalah salah satu yang menurut gue cukup krusial sih. Dan jujur pas jadi product manager gue nggak belajar riset dulu tuh. Makanya waktu itu kan nyaranin ke Chris. Kayaknya gue udah tahu deh ini si Chris mah bisa jadi product manager deh. Kayaknya dulu gue entah gue bilang atau enggak. Gue bilang enggak. Ya tapi pokoknya gue tuh mikir si Chris dulu pas ngadmin pernah bikin otomasi itu. Ini mah bocah nggak akan ngoding kayaknya. Soalnya kan lebih suka event. Ya itu intuisi gue aja meskipun ternyata salah kan. Tapi gue tahu aja dulu you will be a great product manager sih. Buat gue pribadi dulu. Gak tahu dibilang atau enggak. Makanya
Udahlah lu researcher aja dulu gitu kan, daripada di admin biar lebih berkembang dikit. Kerjaannya mirip-mirip, menurut Evan mirip. Meskipun beda, jelas beda, interview dan lain sebagainya. Dan gue dulu nggak belajar itu pas di perusahaan sebelumnya. Gue belajarnya pas ngomong ke venture capital. Nah kebetulan pas gue cabut dari perusahaan sebelum 1% tuh, itu emang baru series A sih. Makanya gue juga pas fresh grad agak cepet sebenarnya seorang Evan tuh untuk jadi product manager, tapi waktu itu perusahaan sebelumnya butuh gitu. Ya tapi gue cabut sih sama si Rizky ya. Dan Rizky adalah CPO di perusahaan sebelumnya. Itu fun fact guys. Sedikit yang tahu. Nah akhirnya research tuh. Dan itu jadi fondasi yang penting. Lanjut coba ceritanya. Itu mungkin masih di research. Itu sebenarnya gue kaget banget sih awal-awal masuk terus jadi research. Aduh. Kaget kenapa? Kaget gimana tuh kaget? Bisa gak ya gitu. Kayak questioning aja sih. Soalnya kayak ini beneran baru banget lagi. Field yang baru lagi gitu. Research karena sebelumnya gak kebayangin diri mungkin ngelakuin researcher gitu. Dan gak tahu mungkin awalnya kayak gimana. Apa yang harus dilakukan. Kayak gitu-gitunya. Wah. Oh bener ya, dari nol banget ya? Dari nol juga, research dari nol banget juga. Gara-gara kita udah kenal 4 tahun, di kerjaan, jadi gak kerasa. Jadi gak kerasa gitu. Untungnya ada ini kan, ada CPO-nya dulu yang sangat welcoming juga, terus ngajarin pelan-pelan gitu sampai akhirnya bisa. CPO-nya sekarang udah jadi psikolog. Udah jadi psikolog. Keluar juga ya dari jabatan struktural. Betul. Gitu. Nah lanjut dari researcher 3 bulan kayaknya mungkin ya 3-4 bulan gue lupa tepatnya gimana, tapi tengah tahunnya itu lanjut lagi nih sama Evan, kayaknya di researcher udah cukup apa kayak gimana, dikasihin lah nih waktu itu 1% belum punya website, ada website dibikin Rizky yang kayak MLM bentukannya. Kalau padahal kita udah setahun YouTube udah gede 1 million kayaknya. Konseling udah membludak gila-gilaan itu semua growth-nya manual bisa dibilang ya 1000% kayaknya dalam setahun, 1500 kali waktu itu kayaknya ada kurang lebih gitu dari kita belum punya website ya, ada pun websitenya ya. Ya itu jadi guys teman-teman bisa lihat ya, mungkin di sini kita nggak ngomong tentang Chris doang ya karena kita ada di journey-nya bareng-bareng, tapi lu bisa lihat bahwa lu mau jadi co-founder, lu mau jadi product manager or even data science, nanti kita belum bahas data science-nya. Itu kita bisa mulai dari nol sih. Gitu. Yang penting kayaknya ada di environment sama ya follow your curiosity kayaknya ya, sama kayak judul podcast ini. Pursuing your passion gitu. Enggak ada your-nya sih. Pursuing passion. Passion. Akhirnya ya udah kita bisa sampai ke sini. Tapi kita tadi sampai ke mana ya? Oh belum ada websitenya. Belum ada websitenya. Terus lanjut. Dikasih nih, coba urusin websitenya. Gitu. Kaget lagi. Ngurusin admin, terus ngurusin riset, tiba-tiba ngurusin website lagi gitu. Di mana harus ngobrol sama anak teknya juga gitu. Oh iya, ini pekerjaan product manager pertama. Product manager pertama, benar. Itu mulai dari concepting, ini produk websitenya tuh harus kayak gimana, homepage-nya ada apa aja, terus pembelian dan lain sebagainya tuh kayak gimana. Itu ngobrol banget sama Rizky, sama CTO-nya gitu. Awal-awal bahkan ada terms bahasa langit ya gitu. Di anak-anak produk di 1% tuh, karena kesenjangan antara bahasa logik yang dipakai sama orang tech sama bahasa awam sama yang anak-anak produk itu pakai gitu. Biasanya nggak nyampe. Betul guys. Nah ini juga pelajaran nih. Kalau di luar negeri sebenarnya rata-rata product manager itu adalah orang tech yang malas ngoding biasanya. Benar. Nah, kalau di Indonesia ini menarik, justru orang yang non tech yang pengen masuk ke tech biasanya. Ini menarik sih menurut gue. Tapi untungnya ya dengan adanya Purwadika dan lain sebagainya jadi lebih berkembang aja sih dan lebih mempermudah sih sebenarnya jadi mempermudah sih, terutama buat non tech untuk masuk ke tech gitu ya, karena kalau product manager build the right thing, kalau tech build the things right.
Terus gimana tuh habis tuh pekerjaan pertama product manager? Pekerjaan pertama product manager, bikinin website, ngestrukturin, ya mempercantik lah dari ya kalau misalkan teman-teman ada apa namanya pengikut 1% dari lama mungkin masih inget-inget dikit, ya itu pokoknya hasil kerjaan anak tech pure yang nggak ada desainnya banget gitu. Ya, karena kita belum punya product manager. Belum punya product manager. Akhirnya gue masuk, gue implementin yang ada desainnya lah, ada touch up desainnya sendiri. Meskipun nah ini baru lagi dari manajemen SDM akhirnya ngurusin desain juga gitu. Gue nggak pegangan banget nih dari zaman di himpunan gak megang desain banget. Oh, desain baru berarti ya, baru juga dong. Mungkin ada bentuk base-nya dikit banget gitu, tapi secara skillnya, cara pembuatan, terus color theory lah, layout. Dilihat-lihat multi talent juga, expert generalis. Kayak Elon Musk. Terus gitu. Nah di situ akhirnya nggak explore lagi juga soal desain, ketemu sama UI UX juga gitu, belajar sendiri lagi. Ya sampai akhirnya ngebuat si website yang sekarang juga gitu. Jadi sebenarnya kalau gue nilai sendiri masih banyak banget kan room buat improvementnya gitu kalau di 1% tuh gitu. Jadi ya udah karena kita timnya itu kecil juga ya, kita small team aja, jadi sebenarnya buat proses progresnya itu mungkin bisa dibilang lambat dibandingin sama startup lain yang banyak timnya gendut lah ya. Iya, dan kita juga bootstrap sampai sekarang, bootstrapping. Jadi ya nggak masalah juga sih gitu. Jadinya justru dengan itu gue dapet sense prioritizing gitu. Fitur mana sih yang sebenarnya harus diprioritasin, harus dibikin duluan dibandingin fitur yang lainnya, karena ya keterbatasan sumber daya juga kan. Gitu. Jadi justru malah itu yang lebih penting lagi gitu, karena kebanyakan mungkin kalau kebanyakan tim bikin aja dulu semuanya gitu, coba-cobain, ntar mana yang berhasil ya itu yang dipakai, yang gagal ya udah terus bikin lagi. Move fast, break things istilahnya ya gitu. Nah 1 tahun pertama itu belajar di bagian UI UX design itu, sama apa namanya tuh cara berpikir struktural mungkin ya gitu, karena harus ngasihin apa ya penjelasan juga ya ke orang tech juga, ini kayak gimana logiknya, if this then what, dan lain sebagainya gitu. Nah kalau lanjut lagi dari situ selama di PM sampai sekarang juga ya gitu, itu beberapa hal banyak cobain sih, eksplorasi desain, eksplorasi tech juga. Dari situ gue kenal sama yang namanya API tadi yang dijelasin di awal gitu, kenal gimana caranya tech itu kerja, yang namanya front end, back end, terus logiknya, database dan lain sebagainya, tuh ke cover banget lah selama 1-2 tahun ke depan. Bahkan kita sekarang udah develop AI application. Develop AI application B2B dan B2C juga. Bukan B2C, internal. Jadi kayak buat teman-teman juga bisa cek chatbotnya kita lah. Yang menurut kita simple tapi ya oke lah. CS kerjanya berkurang lah, 60%, 70%. Adalah gitu. Tinggal mantau ya, tinggal monitor. Sebenarnya gitu. Banyak juga ya. Terus tadi lanjut lagi. Kalau misalkan lanjut lagi di PM, yang gue rasa selama along the way jabatan di PM ini yang kurang adalah di bagian perdataannya sih sebenarnya. Gitu. Karena itu satu hal yang gue pelajarin, ini penting banget gitu. Ini penting banget karena kalau nggak bisa baca data ya berabe gitu, nentuin metrik salah, terus nentuin target goalsnya salah, ntar yang pengennya naik malah dapet apa ya namanya naik tapi sebenarnya nggak signifikan banget gitu, kayak atau istilahnya ada vanity metrics lah ya. Kayak yang dilihat adalah matriks yang makin gede nih, tapi ya udah nggak ngaruh ke revenue, nggak ngaruh ke gitu. Daily active users dan lain sebagainya. Gitu. Itu sempet juga sih kayak cobain sendiri juga kan, ngulik-ngulik gitu. Kita pakai apa namanya Google Analytics juga gitu, terus cobain Google Sheet dan lain sebagainya. Yang sekarang Google Analytics juga udah dibuang sama Google dalam tanda kutip ya. Gitu. Ya kita belajar di sana sendiri aja sih, ngitung-ngitung matrix dan ngertiin sendiri tren ini tuh sebenarnya apa sih gitu, karena mungkin banyak hal yang baru juga kita di sana gitu. Dan
Ya cuman mungkin batasannya adalah karena cuman cukup surface doang. Iya, nggak ada mentor juga. Gak ada mentor Bener-bener juga. nggak Iya, ada itu mentor bener sama sih. sekali ya. Salah satu hal yang gue rasain gitu. Dan jujur ini juga gue buka-bukaan. Banyak orang yang resign dari 1% tuh alasan utamanya itu sih, kagak ada mentor. Nah, semua siapa ya, gue sebut Firda yang sekarang udah di perusahaan-perusahaan yang keren sih. Top sih. Meskipun kalau dari segi posisi sebenarnya lebih top, jabatan sih lebih top di 1%. Tapi mereka kayak butuh mentor gitu. Nah itu nggak ada. Ya. Gitu loh. Itu alasan utama orang resign dari 1%. Nggak ada mentor. Bingung. Ya karena culture kita juga lebih ke ya udah mandiri gitu kan. Nah. Kalau gue sih sebenarnya ya mungkin dengan adanya mentor itu bisa jadi memperbaiki. Tapi kalau gue pribadi sih justru betah juga gitu. Karena malah bisa banyak eksplorasi things DIY gitu ya, do it sendiri. yourself. Benar gitu. Ya buat beberapa orang mungkin jadi capek atau mungkin jadi ini yang gue lakuin bener gak sih gitu kan. Tapi buat beberapa orang jadi ya do it yourself. Ya, gitu. Find out sendiri juga sih gitu. What things right, what things wrong gitu. Gitu. Lanjut lagi ya. Kalau lanjut lagi dari perdataan itu sampai sekarang sih paling gitu. Sekarang udah bakal masuk banyak lagi ya gitu ke pengolahan data. Karena mungkin itu salah satu role yang di 1% juga sekarang belum ada yang expertnya ya di bagian data. Benar-benar. Gitu. Belum ada expertnya. Mungkin di situ bakal coba fill in lagi nih gitu. Kebetulan gue lagi belajar juga kan di Purwadika gitu, data science gitu. Jadi harapannya sih mungkin dengan ikut course ini juga ada satu expert juga di 1% yang kita bisa ngelihat data lebih dalam lagi, terus bisa mengolah processing datanya itu jadi sebuah insight yang mungkin bakal dapat impactnya juga gitu ke keputusan bisnis ya. Iya. Gitu. Dan ini menurut gue penting banget karena orang mikir bootcamp tuh kan buat fresh grad. Ya. Menurut gue enggak sih. Justru bootcamp itu bisa buat orang di company, bisa buat orang yang mau ningkatin expertise. Bisa banget. Bisa juga yang mau memperdalam. Karena kebetulan misalnya di company-nya nggak ada teman ngobrol atau ada teman ngobrol tapi sibuk misalnya orangnya. Itu kayak akan dipermudah banget oleh bootcamp ya. Iya, dan ngomongin soal mentor tadi juga ini nambah ke situ ya, gitu. Karena kalau misalkan di kantor nggak ada mentor, ya di sini bisa dapat mentor nih, ibaratnya gitu. Bisa nanya sih di luar dari materi yang dikasih, gitu kan. Kita kasih contoh kasus, Kak ini gue ada problem nih ketemu gini. Ini gimana sih approach-nya gitu. Itu bisa biasanya dikasih tahu juga. Iya, dan ini real testimony by the way, karena temen gue juga inisialnya Adi. Si Adi kan juga di Purwadika kan gitu. Iya, dia Purwadika UI. Oh, dia juga yang resign dari 1%. Karena dia pengen pursuing passion ya. Akhirnya dia burnout juga. Akhirnya balik lagi ya. Ya kebetulan dia lagi banyak galau memilih kerjaan, akhirnya balik lagi ke video editor. Tapi testimoni menurut gue real testimoni buat Purwadika. Gue kan nggak pernah ke Purwadika, tapi tiap gue dengar orang yang masuk Purwadika rata-rata bilang sih, mentornya jauh lebih aktif dan mereka mereka pernah rata-rata ikut bootcamp dari penyedia yang lain juga gitu. Jadi menurut gue itu poin plus sih. Ya, gitu. Setuju sih. Gitu. Ya apalagi di 1% orang resign gara-gara itu kagak ada mentor. Ya. Sebenarnya mentor bisa dicari juga kan jatuhnya. Bener sih. Nggak perlu dalam satu lingkup perusahaan yang sama. Bener. Gitu. Oke, lanjut. Berarti sekarang kan berarti di data science dan lu juga apply di Apple Developer Academy dan betul. Itu juga ya salah satu salah satu program yang cukup prestigious sih. Dan kalau nggak salah kata orang-orang ya, ini katanya sih, ini
dapat benefit lumayan kan. Ya ada beberapa benefit yang mungkin teman-teman kalau misalkan minat bisa apply juga. Gue nggak tahu deh masih open apa nggak. Oke, ya, so gimana sekarang nih dengan lu belajar di Purwadika, di Apple juga, dan sambil gawe gitu. Dan mungkin to sum up your 4 sampai 5 tahun experience nih, ini gimana sih masuk ke dunia tech dari nol tuh? Oke. To sum up ya. Oke. Yang pertama dulu buat yang tadi yang 3 ya, ada Purwadika juga, Apple sama kerja. Kalau ngomongin itu daily-nya sih sebenarnya bagi-bagi waktunya aja paling ya. Bagi waktu sama bagi-bagi prioritas juga apa yang harus dilakuin gitu. Mostly karena di 2 tempat ini gua itu jatuhnya adalah belajar gitu. Jadi emang ngeluangin waktu buat belajar dan menurut gua nyari sesuatu yang baru gitu. Atau belajarin sesuatu yang baru belum pernah gua tahu itu kinda uplifting gitu. Bikin gue semangat juga gitu. Jadi ya udah 2 tempat ini purely semuanya belajar, terus di 1% juga sebenarnya ngepraktekin apa yang gue dapetin di pelajaran kemarin di 2 ini, terus gue cobain ke dalam real case-nya. Jadi ya sebenarnya saling berkesinambungan juga gitu along the way. Jadi ya gue ngerasa nggak ada yang beda banget kayak harus shifting otak dari A ke B gitu. Time management. Dan sebenarnya yang menarik dari Chris adalah kadang-kadang tuh bahkan ada cerita lucu juga ya, server kita sempat down, lu lagi apa? Lagi konser, bukan? Itu HTC. Boleh nyebut nggak ya? Ini banyak brand. Banyak brand nih. Ya, tapi lagi konser lah, terus Lagi konser. Chris, website down. Dan untungnya lagi itu ada sinyal. Untungnya ada sinyal. Iya, dan yang gua salut dari Chris sih, ini juga mungkin buat teman-teman yang kantoran dan pengen bootcamp, menurut gua bisa banget gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi ya harus mengorbankan waktu-waktu tertentu. Tapi kalau misalnya time managementnya bagus, kayak misalnya lu nggak apa-apa gitu, lu kerja jam 10 malam let's say, karena anggap aja ya paginya lu ngapain gitu kan, atau lu kecapean gara-gara ngerjain tugas dari Purwadika misalnya, karena katanya sih tugasnya oke, cukup menantang dan banyak. Betul. Ini gue jadi nggak promosiin tapi ya udahlah. Tapi menurut gue bagus karena ya jadi expert lu kan. Tapi yang gue salut dari lu sih Chris adalah cara lu untuk ya udah kalau malam gawe ya gawe malam gitu. Iya. Ya udah juga sih. Emang kenapa gitu sebenarnya kan. Iya kan. Jadi kayak itu juga ngelatih untuk jadi lebih agile dan apa ya, selama prosesnya itu ya dibikin jadi uplifting mood gitu. Kayaknya oke aja berarti ya. Paling last question ya, kayak lu apa tips yang bisa lu kasih buat orang-orang yang mau start ke dunia tech dari nol? Dari nol ya? Dari nol, kayak dari anggaplah 5 tahun lalu. 5 tahun apa? 4 tahun lebih lah ya. Itu orang kalau sekarang mau mulai ke dunia tech tuh dengan kondisi lu zaman dulu tuh harus ngapain sih sebaiknya ya? Mungkin sekalian jadi bahan refleksi juga. Refleksi, iya. Siapa tahu ada hal yang harusnya kayak gitu. Kalau ditanya baiknya gimana, menurut gua saran yang selalu gua kasih ke orang-orang juga yang minta advice tuh be curious aja sih gitu sebenarnya, dan nggak terlalu ngepusatin atau nge-overthinkingin ke satu hal. Misalnya nggak tahu nih mau ke tech tapi nggak tahu ngoding, ya udah nggak usah mikirin dulu codingnya gitu. Lu bisanya di mana, misalkan di marketingnya atau ya gua misalnya kemarin bisanya di admin gitu, bisanya ngadminin balas-balasin WA, itu bisa banget gitu. Ya udah masukin dulu aja gitu. Masukin dulu ke sana di mana lu bisa atau excel di situ. Ya udah dari situ langsung gradually belajarin skill-skill yang berkaitan. Misalnya kayak di dalam tech itu butuh coding skill, butuh research skill, itu lu ulik-ulik terus lu pelajarin, dan sering berwaktu ya udah ntar ngikut lah.
Iya. Oh, dan kalau nggak salah ada banyak website yang ngasih jalur ini sih. Jalur tempatnya. Iya, bisa jalur dibilang. kayak misalnya lu mau jadi cloud engineer, lu kemana dulu, kemana dulu, Oh kemana iya, dulu. karir Gua bukan lupa. karir, skill pad-nya. Ya, skill path-nya ya teman-teman bisa cari Bisa sih cari di sih. website nanti, terus Gitu. ya silakan ya bisa explore Hmm. yang paling deket dengan skill kita sekarang di mana. Ya udah, bisa bootcamp, magang or Ya, something. dan bootcamp itu juga sangat nge-boost up aja sih, mempercepat gitu menurut gue ya gitu, karena banyak skill yang setelah gue 1-2 tahun juga banyak beberapa ilmu yang gitu ada momennya juga di dalam bootcamp gitu. Bener sih. Dan buat gue juga kan sering banget ikut webinar. Kadang-kadang webinar tuh atau ya bootcamp anggap 70% kita udah tahu lah gitu. Anggap aja. Tapi 30%-nya kadang-kadang tapi 70%-nya itu kadang-kadang kita nggak pakai juga. juga Nggak pakai juga, jadi butuh diingetin. 30%-nya kita butuh wow momennya itu sih. To stay curious ya gitu. Menurut gue sih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa udah tahu juga, menurut gue tetap bagus kok. tetap belajar lagi aja, nggak ada salahnya kan ngulang repetisi. Bener sih dari gue itu. Terus ada lagi tipsnya? Berarti tadi gue ulang dulu. Be curious, belajar terus skill path yang paling deket atau misalnya work path yang paling deket, apapun lu masukin aja karena itu bakal ningkatin exposure kan ke dunia tech. Terus apa lagi? Nggak perlu dwelling di overthinkingnya aja sih, jangan terlalu overthinking. Menurut gue ya just do it Masalah aja sih. Gen Z ya? Masalah Gen Z, bener banget. Overthinking. Ini gue udah sering banget denger, gue gimana ya gitu, overthinking sendiri. Iya, Padahal pengen maju aja. pengen ngoding, pengen apa ya, tapi iya. Gitu. Udah Paham. gitu. Oke, ya untuk overthinkingnya mungkin teman-teman bisa lihat 1% podcast yang lain. Ya ada ya, yang dibahas bahas juga. overthinking. Tapi intinya sih yang tadi ya guys. Jadi kebetulan gue dan Chris dari dulu udah kenal dari SMA sih ya. Meskipun gue nggak nyangka sih kita bakal kerja bareng karena dulu ya teman-teman main game aja, kagak. Kita nggak ngobrol di luar game. Iya, kagak ngobrol di luar game. Ya udah. Dan tiba-tiba ya udah kan jadi admin, itu pun ya gue pikir ya udah jadi admin aja gitu kan. Tapi ternyata itu bisa masuk ke journey yang hampir 5 tahun. Dan ya bisa dibilang selama hampir 5 tahun ini udah banyak banget sih yang dipelajari. Bukan hanya Chris yang belajar, tapi gue juga sebagai atasannya Chris, gue juga banyak belajar. So pursue your passion guys. Gitu. Oke. Terakhir, nah ini waktunya promosi. Oke, terakhir paling pesan dari gue adalah ya udah guys, silakan teman-teman bisa cari bootcamp yang teman-teman mau gitu ya di Purwadika, of course, one of the menurut gue salah satu yang cukup oke di. Gue mau ngomong di Bandung. Di Bandung ada sih. Bandung ada di Bandung, di mana sih? Jakarta. BSD. Mana lagi? BSD sini. Oh iya, ini kita di BSD. Itu beda. Ada lagi Jogja, Surabaya, Batam. banyak Sih itu. Itu jadi nggak ada alasan juga sih harusnya. Udah kayak chain restoran gitu ya. Nggak ada alasan tempat. Oke. Iya sih. Tadi juga gue kan lewat kantornya, terus asik banget nih kalau gue bisa ikut belajar. Gitu. Sayangnya belum ada kesempatan ya kalau buat gue belajar Purwadika. Tapi semoga karyawan-karyawan gue yang belajar di Purwadika bisa oke. Dan ya silakan guys ya, ada kantor offline-nya, you can experience it yourself. Dan have a good time lah belajar ya. Ya menurut gue itu sih oke banget ya dari segi fasilitas. Secara kasat mata udah nggak usah diragukan lagi secara fasilitas fisik ya. Dan kalau secara secara dalam konteks pembelajaran, mentoring dan lain sebagainya itu bukan gua yang ngomong, tapi teman-teman gua yang tidak terafiliasi dengan podcast ini juga banyak yang ngasih testimoni positif gitu. Ya, so silakan teman-teman bisa ke websitenya dan pantengin terus 1% podcast karena kita bakal ada episode selanjutnya juga, dan silakan dicek episode
Pursuing Podcast yang season pertama kita udah nge-publish berapa ya, 6 episode kalau nggak salah. Jadi 5 ya, 6 sama ini dan selanjutnya ya gitu. Ya, jadi kita udah publish lumayan banyak episode. Silakan teman-teman tonton karena ada banyak cerita transformasi orang dari non tech ke tech atau dari tech sangat tech lagi ya. Lebih dalam lagi. Seperti Chris. Ya. Jadi kalau jatuh lagi nih. Oke. Jadi kalau terakhir ya, ini terakhir banget. Jadi saran gue sih buat teman-teman ya yang udah punya udah mendalam ke suatu bidang, silakan bisa bisa jadi generalis ke atas, jadi huruf T gitu. Atau lu juga bisa jadi huruf M. Huruf M tuh berarti lu udah lu dalam lagi di satu bidang, lu dalam lagi di satu bidang lagi, 3 cuy. Ya, atau huruf ya banyak lah huruf-huruf lain. Huruf N juga bisa 2 gitu ya. Gitu sih guys ya. Oke. Mungkin sekian dari kita ya di Pursuing Passion, dan semoga teman-teman dapat banyak banyak pembelajaran dari sini. Gue Evan dari 1%. Gue Aceh dari 1% juga. Iya. Thanks. Jangan lupa subscribe dan tonton ya. Thank you guys. Thank you guys.